tesis yang diajukan oleh saudara Samsul Bahri NIM 502201701 dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang. Studi Sosiologi Hukum Islam dibuka secara resmi dan mengikuti protokol kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, untuk melanjutkan proses penetasan ini, pada saudara diminta untuk mendiskusikan abstrak dari tesis yang telah dipublikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kami hormat. Izinkan kami dalam menyampaikan ini, yaitu nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang. Studi Sosiologi Hukum Islam. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri dianggap tidak ada karena tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undang yang berlaku. Di Aceh Tamiang masih banyak ditemukan pasangan nikah siri di desa Bayabedi, Kecamatan Jurang Muda, yaitu sepasang suami istri berinisial bersama istrinya nama Siti Sembari 43 tahun yang melangsungkan pernikahan dengan cara kawin siri atau perkawinan di bawah tanah. Selama 3 tahun dan memiliki 2 orang anak yang secara hukum mendapatkan implikasi terhadap kehidupan sosial anak, seperti sulitnya mengurus akta kelahiran pada saat anaknya masuk sekolah. Selain itu, pasangan Hidayat juga melakukan pernikahan siri yang umurnya 45 tahun dengan Hayatul Ibu. Dari pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat, maka tidak dapat menggugat hak anaknya untuk dilindungi oleh negara. 1. 2. Untuk mengetahui implikasi sosial nikah siri terhadap kehidupan anak di Aceh Tamiang. Dengan menggunakan metode pendekatan pendidikan sosiologi hukum Islam, mengkaji hukum kenyataan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, tapi bagaimana hukum dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Samsul yang telah mendeskripsikan abstrak dari tesis ini. Baik, jadi karena ini suatu hasil penelitian hukum keluarga Islam, maka ayat dan hadis merupakan suatu sumber utama ya. Jadi dari melengkapi, alhamdulillah. Jadi mungkin ada catatan lagi di sana-sini dari penguji. Kemudian saudara Samsul, di sini saya melihat dari faktor penyebab masyarakat di Aceh Tamiang, di beberapa desa melakukan praktek nikah siri. Itu ada beberapa faktor ya, hasil temuan lapangannya ya. Yang pertama, faktor sangat lama menunggu akte cerai dari mahkamah syariah. Sudah bercerai tapi lama sekali, proses cerainya pun lama, sehingga menikah lagi lama lagi ya, sehingga ambil jalan pintas, tak sabar menikah lagi, bukan nikah. Faktor pertama yaitu karena lama kali menunggu akte cerai, karena mereka tidak bercerai mahkamah syariah. Contohnya tidak tepat. Kalau ada contohnya yang
memang ada di lapangan diganti contohnya. Baik. Siapa yang ada kasus seperti ini? Baik. Kalau tadi dapat dari orang lain, menceritakan orang lain, ya dikejar siapa orang. Kalau memang nggak ada, hanya berita buruk, nah berarti faktor pertama dibuang, nggak ada. Kalau memang dia menurut urutan ini, menguji satu bapak pemilu dokter Amiruddin yang lain. Ini Pak Samsul, kalau pernyataannya bahwa nikah siri itu adalah penggelapan istri, setuju nggak? Karena praktek nikah siri itu adalah bentuk penggelapan istri. Jadi istri yang digelapkan secara administratif. Karena kalau nikah itu kan adalah proses pelegalan seksual. Jadi nikah itu dilegalkan secara seksual dengan ada pencatatan. Jadi nikah itu dilegalkan. Masyarakat itu adalah kadang sering menabrak aturan, Pak. Tapi saya secara pribadi tidak setuju. Jadi ada dampak hukumnya nanti kalau dilakukan harus menabrak aturan atau menggelapkan istri secara administrasi. Artinya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu di saat salah satu perbuatan itu dilakukan, maka ada dampak faktornya. Artinya di saat lahir mereka menguruskan harta agak susah. Jadi yang jadi korban adalah anak itu. Tadi saya sebut bahwa nikah siri adalah bentuk penggelapan secara administratif. Tetapi kenapa setelah digelapkan secara administratif, kemudian masyarakat justru memilih jalan itu, jalan yang riskan, jalan yang penuh bencana. Apakah ini juga bentuk resistensi terhadap aturan yang dibuat oleh negara? Artinya negara tidak mengakomodir keinginan para pria, sehingga jadi resistensi. Ini kan bentuk antagonis terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Bahwa negara ini negara yang mengayomi aturan pernikahan satu Undang-Undang 1974 itu sebenarnya lebih spesifik harusnya, Pak. Kenapa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, negara harus memberi ruang terhadap pelaku nikah siri ini, karena secara agama itu dianggap sah. Jadi, tapi Pak Samsul setuju nikah siri, tapi tidak setuju praktek nikah siri itu, ya? Setuju poligami, ya, tidak setuju dengan nikah siri. Itu poinnya. Karena nggak mungkin Bapak nggak setuju poligami karena orang Islam, kan? Nah, itu istri Bapak yang nggak setuju, ya? Kan bikin batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penguji satu Pak Dr. Amiruddin tadi. Ini salah satu ciri tulisan ilmiah, apakah penelitian itu konsistensi baik dalam pemikiran maupun penggunaan kata. Jadi itu harus dijaga dalam tesis ini supaya kualitasnya lebih bagus. Kita persilakan pada penguji dua Bapak Dr. Zulkarnain. Yang pertama, masukkan secara administrasi dulu. Secara administrasi ini nota dinas pembimbingnya seharusnya ditandatangani. Kemudian yang kedua, ini juga masih berkaitan dengan administrasi, abstrak dari tesis ini harusnya kan dibuat dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Saya mulai dari masalah footnote dulu. Saya nggak tahu ini merujuk kepada rujukan yang mana. Menulis halaman itu langsung nomor halaman, tidak ada halnya, tidak ada A, tidak ada ALF. Karena menurut yang sudah kita keluarkan, panduan penulisan tesis kita itu sebelum angka halaman itu harus ada hal yang menyebutkan bahwa itu halaman. Saja kita.
Kemudian saya melihat dari sisi metodologi penelitian, ini Saudara Samsul Wahid masih ada hal-hal yang juga harus bisa digunakan. Misalnya di halaman 11 itu, di halaman 11 pada waktu menulis tentang metode penelitian itu belum ada penjelasan penelitian ini jenisnya apa, apakah penelitian lapangan, field research, atau penelitian kepustakaan atau library research. Sumber data primernya mana atau apa, sumber data sekundernya apa. Sebenarnya menurut Saudara Samsul Wahid, pemerintah ini setuju nggak dengan nikah siri? Kalau menurut Samsul Wahid, tadi sudah dikejar-kejar juga sama Pak Dr. Wilkin kan. Sekarang pertanyaan terakhir saya, sebenarnya pemerintah kita itu setuju nggak dengan nikah siri? Dibilang nggak setuju, masyarakat melakukan. Tapi nggak ditangkap Pak, melakukan itu. Jadi saya nggak bisa menjawab juga nih Pak, karena saya bilang nggak setuju, mana buktinya nanti? Ya nggak setuju. Kalau saya bilang setuju, ya gimana bilangnya Pak? Kalau pemerintah betul-betul tidak setuju, itu nggak ada istilah isbat nikah. Pada saat pemerintah membuka pintu yang namanya babu isbat nikah, pintu isbat nikah, pemerintah sebenarnya sudah setuju. Dan demikian Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penguji 2 Pak Dr. Haji Zulkarnain, kepada penguji 3 Pak Dr. Haji Muhammad Hasan. Ini Pak Samsul apa sebenarnya? Ada agak kegalauan saya lihat tadi, pertanyaan yang belum tuntas terjawab. Nikah siri itu sebenarnya apa sebenarnya? Pak, kemudian itu mengabarkan tentang nikah siri. Iya. Saya tertarik Pak. Apa itu ta'arifnya? Kalau disederhanakan, nikah siri adalah bla bla bla. Ya, nikah siri kan ini Nikah ya? iya, nikah siri itu kan nikah yang tidak dicatat. Tidak dicatat. Nah itu ta'arif terkini dari buku-buku referensi tentang nikah siri. Kalau nikah siri itu adalah ta'arifnya nikah yang tidak tercatat. Apakah nikah yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 174 atau undang sebelumnya yang mengatur tentang pencatatan disebut nikah siri? Sebelum lahir undang-undang, iya. Disebut nikah siri? Secara implisit saya tidak mengetahui juga karena tahun Iya. 1974, tapi saya pernah mendengar yang melakukan nikah sebelum 174 itu dicatat ulang 10 tahun kami Pak. Iya, dicatatkan. Dicatatkan nikah ulang. Ya, tapi kan bukan disebut sebagai nikah tidak siri lalu kemudian siri jadi tidak siri kan? Iya. Ya. Ini kedudukan istilah ini, penggunaan istilah nikah siri ini dalam referensi-referensi bacaan-bacaan kita dalam hukum keluarga adalah nikah yang tidak dicatat secara resmi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu disebut dengan nikah siri, itu seperti itu. Baik, ini di sini ada istilah nikah, ada istilah kawin. Yang mana sebenarnya istilahnya? Ini juga pengguna istilah bahasanya. Cuma kalau kita berbincang secara referensi ilmiah di hukum keluarga itu, biasanya kalau sudah nikah itu pasti bikin klasik punya istilah. Kalau kawin itu pasti buku-buku modern. Dalam peraturan perundang-undangan bisa selalu digunakan kata kawin. Ya, kalau dalam buku kitab-kitab atau buku peraturan yang berkaitan Islam biasanya menggunakan kata nikah. Oke, nikah siri, kawin siri, gitu ya, sama kata siri. Oke. Saya mau tanya lagi satu lagi yang paling penting, kita bangun dulu pondasinya ya, kita bangun dulu pondasinya. Kekuatan hukum keluarga itu di syariah itu di ilmu hukum Islam itu adalah kemampuan mengkombinasikan pemahaman fikih klasik
tren-tren fikih dengan tren-tren hukum. Itu keunggulannya di situ. Yang dicabut dia harus dipakai dulu. Termasuk nanti membicarakan tujuan perkawinan. Apa sebenarnya tujuan perkawinan? Atau tujuan nikah? Itu tujuannya apa sebenarnya? Tujuan nikah salah satunya adalah untuk mempersatukan dua insan laki dan perempuan untuk berhubung sakinah mawaddah warahmah. Oh, itu menurut fikih klasik atau menurut fikih modern? Terjadi keragaman dalam Islam. Makanya kalau ada orang menikah pakai mazhab Hanafi sah menurut negara, nikah pakai mazhab Syafi'i sah, atau menurut mazhab yang kelima, keenam, ketujuh, atau mazhab-mazhab berikutnya yang menurut orang tersebut masih sebagai ajaran agamanya sah nikah tersebut. Satu dilema di situ. Satu sisi negara tidak mungkin mengintervensi ajaran agama suatu masyarakat, ya kan? Karena memang konstitusi dasarnya pasal 29 membangun komitmen itu untuk memberikan hak asasi itu kepada orang yang beragama. Tapi di sisi lain implikasinya itu akan berdampak ke negara. Makanya kemudian diatur pernikahan itu sampai kepada pasal 2 ya, untuk terlaksananya ketertiban gitu ya, perkawinan itu harus dicatat. Makanya ini didudukkan ini, catat itu bukan bicara sah, catat itu bicara tertib. Dan letaknya itu kalau bicara tertib, letaknya di hukum perdata. Saya sering berkata ada keinginan kemarin ingin menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif. Hukum Islam yang diwakili dengan hukum KHI itu yang sudah dirumuskan oleh para ulama Indonesia, ingin jadikan hukum positif, cuma masih dapat ganjaran lagi. Gak bisa juga jadikan hukum positif karena tidak semua orang bisa menerima materinya. Terima kasih kepada tiga Bapak Dr. Muhammad Nasrullah. Saya kira perlu ditambahkan di bawah satu di sini tidak ada definisi istilah ya Pak. Nah, ini tadi tentang nikah siri itu apa sebenarnya nikah siri ini? Ya, kalau di fiqh klasik itu ada kita jumpai itu dalam Bidayatul Mujtahid ya. Nah, Bidayatul Mujtahid itu ada kata-kata nikah siri itu, tapi maknanya adalah pengantin itu menyuruh kepada saksi untuk menyembunyikan nikahnya itu jangan diberitahu sama orang, kan seperti itu ya kan. Nah, tapi nikah siri yang dimaksud ini kan bukan itu ya. Jadi saya kira perlu ditambahkan penjelasan istilah di bawah satu. Ini judulnya hukum nikah dan dalilnya, tapi bahasannya syarat material, syarat formil, dan itu nggak connect. Jadi hukum nikah apa bahasannya harusnya itu, kemudian dalil. Cantumkan dalil surat An-Nur ayat 32 itu perintah untuk menikah. Wa'ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum. Itu ada perintah untuk menikah. Juga hadis ya masyarakat syabab, jadi cantumkan hadis ayat dan hadis perintah untuk menikah di judul hukum nikah dan dalilnya yang situ. Setelah menilai tesis dan mempertimbangkan kemampuan saudara, maka tim penguji sidang munakasyah atas nama YIM Lamsa dengan ini menyatakan bahwa saudara Samsul Bahri dinyatakan lulus dengan nilai angka 87 huruf amin. Kepada saudara yang mengikuti yudisium yang dilaksanakan oleh Pasca Sarjana YIM Lamsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan munakasah yang dilakukan pada hari ini terhadap saudara Samsul Bahri dengan judul nikah siri dan implikasinya terhadap kehidupan sosial anak di Aceh Tamiang, studi sosiologi Islam kita ikut secara resmi.